Oke, buat video kali ini kita bakal implementasi API loginnya, karena ini kan belum berfungsi ya. Kalaupun saya klik login, ya dia nggak ngapa-ngapain gitu. Harusnya ya setelah login itu bakal ke tampilan dashboard. Oke, yang pertama kita mungkin bikin method buat handle submit loginnya ini dulu. Sebelumnya kita formnya ubah jadi kasih directive submit, lalu kasih prevent, lalu kita kasih namanya itu handle submit. Nah, handle submitnya kita deklarasiin di script method, di export default method handle submit. Nah, karena kita tahu login itu butuhnya email sama password aja, kita bisa bikin variabelnya dulu nih pakai data form, terus kasih emailnya null atau string kosong, passwordnya string kosong. Nah, kita bisa jabarin dulu nih di inputnya, kasih vmodel form email, lalu di passwordnya juga sama, vmodel form password. Nah, setelah udah kita bikin handle submitnya, fungsinya itu pakai dispatch lagi, store dispatch. Dan API login kan itu bentuk metodenya kan post, maka kita bikinnya post data, lalu koma kurung siku, kita butuh 2 parameter. Nah, kita tahu URL-nya yaitu adalah API out. Gimana ya penulisan kemarin register? out/login. Dan data yang dikirimnya ya kita udah tahu, udah dijabarin juga di form. Lalu kita kasih recache. Nah, ini result, ini error. Kita konsolin dulu ya. Console result dan console error. Nah, karena ini JavaScript ya, jadi kita mainannya itu ada 2 guys. Mainannya itu di konsol dan juga di jaringan. Jadi ada 2 konsol, jaringan. Dan buat ininya udah clear ya sampai sini. Kita cobain, misalkan bentuknya kosong semua yang dikirim. Kalau kita login, ini berdasarkan jaringan ya. Nah, dia bakal muncul nih API-nya, dan dia bakal munculin kayak gini. Oh, ternyata tuh wajib diisi nih email sama passwordnya. Kalau versi konsolnya sama aja kayak gini. Oke, berarti kita bisa langsung eksekusi. Ini kalau gagal ya, kalau berhasil kita punya akun apa aja sih? Refresh. Oke, kita punya admin@melinator ya. Boleh pakai admin@melinator, passwordnya password kalau kita login. Nah, udah dapat nih user sama tokennya. Nah, maka kita berarti kalau kita berhasil itu diarahin ke halaman dashboard ya. Nah, ini saya pakainya window location
ref ke slash. Nah, kenapa pakai window location ref? Nah, kita coba bedain ya sama this router, router dot terus push, kita arahin ke slash. Misalnya kita pakai router push dulu, kita save. Kalau kita jalanin, kalau kita akunnya udah bener, terus kita login, nah berhasil. Cuman dia biru, backgroundnya biru. Tapi kalau kita refresh, dan kita tahu kan halaman register halaman dashboard itu seperti apa. Nah, jadi akhirnya kan kayak gini, harus di refresh dulu. Makanya ketimbang kita refresh manual, ya kita bikin si JavaScript-nya aja yang refreshin gitu, bukan dari usernya. Makanya kita pakai window location. Nah, ini kita hapus coba. Nah, terus kita login ulang, login. Nah, dia nge-refresh dulu tuh, baru ke halaman dashboard. Nah, that's itu aja. Kayak gitu. Kenapa alasannya pakai window location ref, enggak pakai router push. Nah, tapi kita belum ini belum kasih validasi kalau value-nya 0, kosong. Nah, ini enggak ada action apa-apa. Nah, karena kita tahu kemarin ya register, ya kita copy aja sih dari register.view. Berarti kita copy variabel error ini dan ini kita copy aja. Bentar guys. Nah, terus lanjutannya yang di bawahnya kita copy aja. Belum dipasta ya, kita paste dulu yang udah di copy-nya. Sip. Nah, setelah itu kita copy bagian di ini, invalid feedbacknya kita copy, taruhnya tepat di bawah input. Terus kita copy lagi is invalidnya, tepat naruhnya tuh di input. Cuman kita ubah dulu ya, ini kan masih pakai name, harusnya diubah jadi email. Yang di bawah juga diganti jadi password. Nah, kita coba ini kosong semua. Kalau kita login, nah udah muncul tuh di sini di atas ya, harus valid email sama required email. Kalau di bawah harus required. Kalau misalkan passwordnya kurang dari 8, dia berubah. Nah, ini udah berhasil. Cuman ada satu yang kita belum ketahui nih. Kalau misalkan emailnya udah benar dan jumlahnya udah benar, passwordnya, tapi passwordnya yang
jumlahnya benar tapi passwordnya salah, katakanlah 123456778. Terus kita lihat inspeksi, kita lihat di jaringannya. Nah, ini kan passwordnya salah nih, passwordnya itu 123 sampai 8, tapi emailnya udah bener, udah terdaftar. Kalau kita login, nah ini udah 400 errornya, dan email or password wrong, tapi kita nggak munculin apa-apa. Nah ini kan agak bingung. Nah kita bisa handle ini pakai alert. Misalkan alertnya alert tuh kalau nggak salah kayak ini, alert div alert, di dalamnya ada alert, salah, div alert, terus alert danger, nah isinya random. Nah asas ini harusnya muncul, nah tapi munculnya kita taruh di bawah welcome back aja. Nah kalau seperti ini, nah ini bakal berguna kalau email sama passwordnya salah. Cuman kita kan catch-nya kan udah di handle kayak gini ya. Nah kita harus atur, kita harus kondisiin si errornya itu, kita munculin dulu deh di sini error, isinya ada apa aja gitu. Nah isinya udah langsung muncul kayak gini nih. Nah berarti kita harus kasih kondisi di catch-nya. Berarti kita lihat konsol deh, bentuk errornya kayak gimana ya. Berarti ini console log lagi, console.log error. Ini kalau emailnya udah bener, passwordnya kita salah-salahin. Nah config response mungkin data. Oke, kita bisa kasih if else di status code. Ini kan status code-nya 400 ya. Kalau misalkan 0, itu status code-nya bukan 400 yes, tapi 422. Berarti kita if else status code-nya. Dan status code ini jabarannya sama dengan messages, jajarannya. Berarti kita bisa langsung nih, if statement, kita copy dari sini error sampai response data. Baru status code sama dengan 400, maka munculinnya kayak gini. Tapi else, sorry ininya jangan sampai messages ya, sampai data. Tapi ini kalau else nya itu berarti sampai messages this error sama dengan, nah kurang lebih seperti ini sih. Kita coba dulu hasilnya kayak gimana. Ini misalkan passwordnya emailnya udah benar, passwordnya salah.
Nah udah muncul kan. Nah kita kasih alertnya itu, kita kasih if kondisi kalau error status kodenya 400, tolong munculin error messages. Nah harusnya kayak gini aja udah oke sih. Kita coba refresh ulang. Nah ini udah jadi, kita hapus dulu, kita coba yang nolnya, kita cek alertnya itu muncul apa enggak. Harusnya enggak muncul. Nah berarti kita masukin yang udah benar tapi passwordnya salah. Login. Nah muncul di atas. Tapi kalau misalkan emailnya salah, passwordnya benar, harusnya sama sih munculnya. Nah kurang lebih seperti itu guys. Kalau udah benar, tadi udah benar ya, admin passwordnya password, dia redirect. Sip, mungkin video kali ini itu aja sih guys. Thank you.